Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi Musa adalah seorang yang kuat, gagah perkasa. Dia pernah memukul seseorang dan langsung meninggal, sebagaimana dalam surah Al-Qasas ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilan hadha min syi'atihi wa hadha min aduwwihi fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi fawakazahu Musa faqada 'alayhi qala hadha min 'amali syaitan innahu aduwwum mudillum mubin. Dan dia Musa masuk ke kota ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki sedang berkelahi, yang seorang dari golongannya Bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya tersebut. Dia Musa berkata, ini adalah perbuatan syaitan. Sungguh dia syaitan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan. Surah Al-Qasas ayat 15. Beliau juga pernah menampar malaikat maut hingga matanya rusak, sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa di antara kemuliaan para nabi di sisi Allah adalah mereka diberi pilihan menjelang kematian, antara hidup diperpanjang di dunia atau berpindah ke hadirat Allah Azza wa Jalla atau meninggal. Dalam hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diberi pilihan menjelang nyawanya dicabut. Namun beliau memilih Rafiqul A'la, memilih diwafatkan saat itu. Kepada Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat maut yang menjelma dalam wujud manusia laki-laki, kemudian mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Malaikat meminta agar Nabi Musa menjawab panggilan Tuhannya, yang berarti ajalnya telah tiba. Mungkin karena kaget dengan berita itu, wallahu a'lam, beliau langsung menampar wajah malaikat maut sehingga matanya rusak. Karena saat itu malaikat maut dalam penampakannya seperti manusia. Seandainya malaikat maut dalam bentuknya seperti aslinya, tentu Nabi Musa tidak dapat melihat dan tidak mungkin menamparnya. Malaikat maut setelah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengadukan dan melaporkan
kejadian dan apa yang dialaminya dari Nabi Musa alaihissalam. Malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau telah mengutusku kepada hambamu yang tidak ingin mati. Allah kemudian menyembuhkan matanya dan menyuruhnya kembali kepada Nabi Musa agar meletakkan tangannya di atas punggung sapi, dan rambut yang tertutup oleh tangannya dihitung satu persatu. Setiap helai rambut dihitung 1 tahun kehidupan. Maka ajal Nabi Musa alaihissalam sama dengan jumlah helai rambut itu. Dengan begitu Nabi Musa mendapatkan penambahan umur yang panjang. Seandainya Nabi Musa memilih melakukan hal tersebut, yaitu meletakkan tangannya di punggung sapi, bisa jadi Nabi Musa masih hidup sampai hari ini. Akan tetapi Nabi Musa kemudian bertanya kepada malaikat maut, bagaimana setelah perpanjangan umur itu habis? Malaikat maut menjawab, maut, mati, artinya akan mati juga pada akhirnya. Maka Nabi Musa memilih tidak meletakkan tangannya di punggung sapi dan lebih memilih ajal yang dekat. Karena bagi para nabi, para rasul dan orang-orang pilihan orang-orang saleh, apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Nabi Musa lebih memilih apa yang ada di sisi Allah daripada harus hidup di dunia yang fana ini, yang penuh dengan kepenatan dan kesulitan. Nabi Musa pun menyampaikan permintaan terakhir sebelum nyawanya dicabut oleh malaikat maut, agar dia didekatkan kepada tanah suci sejauh lemparan batu. Ini adalah wujud kecintaan Nabi Musa pada tanah suci. Permintaan itu pun diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, seandainya aku ada di sana, niscaya aku akan menunjukkan kuburannya kepada kalian di samping jalan di dataran pasir merah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu persis di mana Nabi Musa dikuburkan dekat dengan tanah suci. Riwayat kisah ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, Jami'ul Usul, dan juga dalam kitab Ahadithul Anbiya. Dan Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan hadis ini atau kisah ini dalam Kitabul Fadhail. Di antara pelajaran dari kisah ini, dari cerita ini, yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa sebelum nyawa para nabi, para rasul dicabut, mereka diberi pilihan antara terus hidup di dunia atau berpindah ke hadirat Allah. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan itu. Yang kedua, kemampuan malaikat berubah wujud menjadi seperti manusia, sebagaimana malaikat maut yang datang kepada Nabi Musa dalam wujud seperti manusia, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah didatangi malaikat Jibril dalam wujud seperti seorang sahabat Nabi. Yang ketiga, kematian adalah sesuatu yang hak dan pasti. Seandainya ada yang tidak mati, maka para nabi dan rasul lebih berhak akan hal tersebut. Akan tetapi tidak seorang pun yang lolos dari kematian. Cepat atau lambat pasti seseorang akan mengalaminya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki jiwa pasti akan menemui yang namanya maut. Yang keempat,
kedudukan Nabi Musa di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mulia. Nabi Musa berani menampar malaikat maut sehingga matanya rusak. Kalaulah bukan karena kemuliaan Nabi Musa di hadapan Allah, kemungkinan malaikat akan membalas tamparan tersebut. Yang kelima, pelajaran dari kisah ini, keberadaan kubur Nabi Musa di tepi perbatasan tanah suci, dan Rasulullah SAW mengetahui dengan pasti tempat beliau dikuburkan, yaitu di tepi jalan di dataran pasir merah. Yang keenam, hadis ini menunjukkan keinginan Nabi Musa agar kuburnya dekat dengan tanah suci, dan keinginan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan akan kemuliaan Nabi Musa di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena memang beliau alaihi salam adalah seorang yang mulia dan pantas untuk dimuliakan.